Kenapa? Wa Lailatul Qadri, karena Lailatul Qadar afdalul layali, adalah seutama-utama malam, as-sanatu, di dalam satu tahun itu tidak ada malam yang istimewa melebihi malam pernikahan. Pertama adalah rukun i'tikafnya harus diperhatikan. Rukun i'tikaf yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi harus ada niat. Nah, sebentar ya. Yang kedua, jadi pra ya, Bapak Ibu ya, doyufullah, doyufur rahman, doyufur rasul, sebelum berniat ihram atau menjatuhkan niat itu, ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum berniat. Yang pertama, dengan pahala haji bersama Rasulullah. Yang kedua adalah dalam sisi pahalanya ya. Kenapa ada umroh i'tikaf Ramadan? Nah, ini ada kalimat i'tikaf. Saya akan sedikit sampaikan sebelum ke materi yang biasa umum untuk syarat rukunnya ya, insya Allah. Apa yang disebut i'tikaf? Nah, i'tikaf itu para ulama mengatakan luzumu syai'in, i'tikaf bil lugot al iqamatu ala syai'in khairon kana au syarron. Yang disebut i'tikaf itu adalah menetap pada sesuatu atau berdiam diri di suatu tempat, birron kana au isman. Baik di tempat itu tempat kebaikan ataupun tempat keburukan, maka disebut i'tikaf bil lugot menurut bahasa. Wa fi syar'i, adapun menurut istilah syara, menurut istilah ilmu agama, ulama fikih mengatakan yang disebut i'tikaf itu adalah iqamatun mahsusatun, adalah luzumul amri ila syai'in, menetap pada sesuatu, berdiam diri, bermukim pada sesuatu tempat, di mana yang lebih spesifik adalah fil masjid, di dalam sebuah masjid, li taqarrub ilallah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah umroh i'tikaf Ramadan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Abah Yayat, bahwa sesungguhnya concern dan fokus kita itu adalah ada pada i'tikafnya. Umrohnya iya, dapat i'tikafnya juga iya. Dan i'tikaf ini itu al-afdol. I'tikaf itu di sini juga bisa i'tikaf, tetapi fal afdol, yang utama i'tikaf itu adalah asrul awahir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Istimewa tempatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu mengandung mi'ati alfu hasanatin, 100.000 kebaikan. Sudah mah bulannya bulan istimewa yang disebut Sayyidus Suhur, rajanya segala bulannya itu bulan Ramadan. Sudah mah asrul awahir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah mah kita niat beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Makanya orang Timur Tengah itu, orang-orang Arab itu, mereka mengatakan hajinya mereka itu di bulan Ramadan. Karena hampir terkonsentrasi semua di Masjidil Haram. Mungkin juga sebagai sebuah gambaran bagi Bapak Ibu, di tanggal 27 Ramadan yang menjadi sebuah keyakinan bagi warga di Arab Saudi bahwa malam itu Lailatul Qadar. Istimewanya umrah Ramadan dan i'tikaf 10 hari terakhir itu karena ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita hitung dikonversikan dengan umur kita itu sekitar 83 tahun sekian bulan. Barang siapa orang yang pas kebetulan bertepatan muafikon bilailatul qadar, pada malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ibadahnya, puasanya, baca Qur'annya, i'tikafnya,
tawafnya, sa'inya, umrohnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu adalah khairum min alfi syahr. Seakan-akan puasanya, seakan-akan Qur'annya, seakan-akan tawafnya, tawaf 83 tahunan. Dikali lagi dengan 100.000 kali lipat, Masya Allah. Makanya biaya yang dikeluarkan itu nggak ada apa-apanya ketika kita mendapatkan ibadah umroh iktikaf Ramadan. Jadi kata baginda Nabi bahwa iktikaf itu adalah merupakan sunnatun muakkadah wal istihbab wal aslu fi istihbabihi alkitabi was sunnah wa ijma'ul ummah. Asal disunnahkan atau disukai disunnahkannya iktikaf ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah dalam Al-Quran, antohiro baitiya litta'ibina wal akibin. Allah berkehendak mensucikan, membersihkan rumahnya dalam pengertian maknawi dengan orang-orang litta'ibin, orang-orang yang tawaf, wal akibin, dan orang-orang yang beriktikaf. Waqad sabata, dan telah tetap iktikafnya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, kata beliau, itu ditetapkan iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah yang seyogianya setiap orang memperhatikannya. Wa yustahabu, dan disunnahkan iktikaf itu pijami'il awqat, dari seluruh waktu. Jadi setiap kali masuk masjid niatin iktikaf. Ya, yang terutama wafi asril awahir min Ramadan, dan di 10 hari terakhir Ramadan akadu itu lebih dikuatkan, kesunahannya lebih diutamakan. Iktidaan bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taliban Lailatul Qadar, dan berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Wa Lailatul Qadri, karena Lailatul Qadar afdalul layali, adalah seutama-utama malam, as-sanatu, di dalam 1 tahun itu tidak ada malam yang istimewa melebihi malam pernikahan, melebihi malam pertama, melebihi malam pelantikan. Tidak ada lagi afdalul layali as-sanah adalah Lailatul Qadar. Wahia baqiyatu fadlullahi ta'ala ila yaumil kiamah, dan ketetapan ini terus berlaku sampai hari kiamat. Bahkan madhab jumhur ulama itu menyatakan fi asril awakhir min Ramadan itu adalah merupakan 10 malam yang sangat-sangat istimewa. Jadi Bapak Ibu berharap semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam umroh Ramadan. Sekali lagi, fokusnya adalah umroh iktikaf di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, Nabi melakukan iktikaf ini terus-menerus di masjid. Ketika Nabi wafat, hatta tawafahu summa ajwajahu, kemudian istri-istri beliau pun ketika Nabi sudah wafat meneruskan tradisi iktikaf ini. Apalagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu, pahalanya banyak banget. 1, dapat umrohnya yang pahala haji. 2, dapat pahala Lailatul Qadar. 3, dapat pahala iktikaf Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. Dapat pahala puasa 100.000 kali lipat. Masya Allah, alhamdulillah. Cuma saya harus mengingatkan dari sisi fikihnya, seperti apa sih iktikaf itu dilakukan, karena Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh iktikaf Ramadan di 10 hari terakhir yang sedemikian istimewa, harus sesuai dengan ilmunya. Apa ilmunya itu? Pertama adalah rukun iktikafnya harus diperhatikan. Rukun iktikaf yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi harus ada niat. Nah, sebentar ya. Yang kedua, jadi kalau masuk itu harus diniatin. Kalau cuma masuk-masuk saja nggak niat, nggak jadi iktikafnya. Ya, nah nanti kalau misalnya masuk ke masjid,
meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah istito'ah bil jasad, kuat fisik. Kemudian istito'ah bil jad, istito'ah dalam hal bekal, ongkos untuk tinggal di sana, karena sudah pada bayar, mah insya Allah itu berarti sudah istito'ah. Yang ketiga adalah istito'ah bil ilmi, sanggup tahu tata cara dan paham proses pelaksanaan ibadah umroh. Ini adalah materi manasiknya, baik manasik secara teori maupun manasik secara praktek. Nah, itu adalah kemampuan istito'ah secara ilmu. Jadi dari sisi syarat insya Allah terpenuhi. Yang kedua ada dari sisi rukun. Apa rukun umroh itu? Rukun umroh itu sudah hafal semua insya Allah. Yang belum nanti bisa diulangi ya. Sudah banyak sekali informasi. Pertama adalah niat ihram dari mikot. Kalau lihat itinerary-nya Bapak Ibu untuk jamaah bebetur yang akan berangkat di umroh i'tikaf Ramadan di bulan Ramadan yang akan datang ini, nampaknya akan berangkat menuju Madinah dulu ya. Kalau menuju ke Madinah dulu, maka tempat menjatuhkan niat mikotnya adalah di Bir Ali atau Masjid Bir Ali. Insya Allah sudah masyhur lah, mafhum. Sudah ma'ruf, dikenal oleh hampir semua orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah umroh, apalagi yang sudah pernah, bahwa tempat mikot bagi ahli Madinah atau orang yang melewati kota Madinah adalah di Bir Ali. Jadi rukun umroh yang pertama adalah niat ihram dari mikot. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Rukun yang keempat adalah tahallul. Dan yang kelima adalah tertib. Nanti kalau bisa ditampilkan ya, ada ya slide-nya. Nah, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan rukun-rukun ini ada pra atau persiapan-persiapan sebelum niat ihram. Boleh Teh Herna ya, nanti di ini sesuai ya. Pertama ada sunnah-sunnah dalam melaksanakan ihram. Apa yang dilaksanakan atau sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ihram itu diantaranya yang pertama sunnah melaksanakan mandi ihram. Itu ada tuh cara dan niat mandi sunnah ihram ya. Ada yang disebut mandi sunnah ihram. Kedua, kesunnahannya itu adalah memakai wangi-wangian sebelum menjatuhkan niat dalam berihram. Kemudian yang ketiga, sunnahnya itu adalah mencukur bulu, memotong rambut, memotong kuku dan lain sebagainya sebelum berihram. Sunnah selanjutnya adalah memakai pakaian ihram yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah melaksanakan sholat sunnah ihram. Jadi pra ya Bapak Ibu ya, doyufullah, doyufur rahman, doyufur rasul, sebelum berniat ihram atau menjatuhkan niat itu ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum berniat. Yang pertama mandi sunnah ihram. Sekali lagi ini kesunahannya, mandi sunnah ihram. Yang kedua adalah memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut atau bulu-bulu di badan sebelum berniat ihram. Yang ketiga adalah memakai pakaian ihram. Yang keempat melaksanakan sholat sunnah ihram. Insya Allah dipahami ya. Jadi step atau langkah sebelum berniat ihram itu yang harus dipersiapkan. Mandi sunnah ihram. Kemudian mencukur, memotong, memakai wangi-wangian sebelum berihram. Memakai pakaian ihram, sholat sunnah. Bagaimana nih? Satu, cara dan niat mandi sunnah ihram. Itu ada di layar ya.
Bapak Ibu bisa lihat cara dan niat mandi sunnah ihram. Caranya kalau mandi sunnah ihram itu sebetulnya sama seperti mandi besar pada umumnya. Mandi junub pada umumnya, hanya berbeda pada niat. Niatnya diniatkan mandi ini adalah mandi sunnah ihram. Nawaitul gusla lil ihrami lillahi ta'ala. Saya berniat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Nah, ini dipersilahkan untuk melaksanakan mandi sebagaimana mandi besar biasa. Bedanya kita pakai niat. Jadi mandi ini khusus adalah diniatkan untuk mandi sunnah ihram. Kenapa perlu pakai niat? Karena an-niyatu farqun bainal ibadah wal adat. Niat itu membedakan antara pekerjaan ibadah dan pekerjaan adat atau kebiasaan. Kenapa? Orang mandi juga tuh, non muslim juga mandi tapi tidak pakai niat, jadi sehingga tidak bernilai ibadah bagi mereka. Bagi kita mah ketika mandi sunnah ihram pakai niat, maka niat itu berfungsi sebagai parkun bainal adat wal ibadah, pembeda antara pekerjaan tradisi, pekerjaan adat kebiasaan dengan pekerjaan ibadah. Ya, gitu. Di antaranya Bapak Ibu di antara kesunahan-kesunahan di dalam berihram. Kemudian ini tidak ada, bukan ada, tidak ada forum diskusi langsung atau nanti atau gimana ya? Enggak, langsung aja terus. Takutnya ada yang ditanyakan Kalau tentang cara dan niat kalau mandi sunnah ada ihram. yang ini Om Haji, kalau ada yang perlu ditanyakan langsung aja ya, Bapak Ibu Ya, langsung semuanya ya, aja. Biar langsung diskusi aja, ngacung. biar diskusi. Biar Ah, ah. biar nggak ngantuk. Ya, langsung ya. Sambil saya pemaparan, kalau ada yang nanya bisa langsung ya. Ya, ya. Itu kita diskusi aja ya. Oke, kita akan lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau cara dan niat wudhu ya. Oh, ini adalah merupakan, ini seperti biasa saja, sama saja untuk cara dan niat wudhu mah. Ya, tidak ada perbedaannya. Kemudian cara dan niat tayamum, biasanya kalau niat tayamum itu diantaranya untuk orang-orang yang umumnya adalah ketika naik pesawat terbang. Ada naik pesawat terbang dikarenakan air di pesawat tidak ada, dan maksudnya untuk sholat ya, untuk sholat di pesawat, jadi menggunakan dengan cara tayamum. Sebetulnya harus dipraktekkan sih ya, cara dan tayamum itu, karena banyak juga yang belum paham bagaimana bertayamum, karena seumur-umur nggak pernah tayamum. Karena beda Pak, kalau dulu Kangjeng Nabi itu tayamum di Arab itu waktu itu dari sisi geografisnya itu tidak terdapat banyak air, sehingga terus debunya banyak. Nah, ini kalau cara niat tayamum ya, sekilas saja. Kalau untuk tayamum, misalnya di pesawat menepukkan tangan ke bangku atau kursi depannya, tapi tidak boleh di tempat itu juga, harus pindah-pindah gitu. Misalnya kita tepukan Bismillahirrahmanirrahim, niat tayamum, jadi nawaitu tayamumi listibahati sholat. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat. Sesudah ditepukan, kemudian sudah ditempelkan, ditepukan sedikit. Barulah kemudian niat tayamum itu rukun yang selanjutnya adalah mengusap wajah. Oh, pidor bata ini dengan dua usapan. Jadi mengusap wajah dari dari atas ini disambungkan tuh, di bawah. Semuanya sampai selesai seperti wudhu, ya. Tapi ini tidak ada debunya. Yang kedua adalah ambil lagi tayamumnya, kemudian sesudah ditempelkan itu kedua tangan. Ya, habis begitu ini kedua tangan, caranya ini harus biar tidak
apa namanya, biar tidak mustakmal. Mustakmal itu biar debu yang dianggap ada ini tidak seakan-akan sudah terpakai, karena tidak sah tayamum dengan tanah yang sudah terpakai. Maka caranya tuh, ininya nih telapaknya itu yang satu diusapkan dulu ke bawah tuh. Nah, jadi ngusapnya yang atas. Yang ini tidak boleh diusap. Yang ini untuk ngusap mana? Untuk ngusap yang sebelahnya. Nah, begini. Diusapkan terus ke atas. Ya, itu diantara tata cara tayamum. Tuh, kalau ini wudhu ya, tadi ya. Nah, ini nggak usah ini, yang ini nggak usah ini. Yang tata cara wudhu itu sudah di dalam hati aja gitu. Ya, Wah, ada pertanyaan tuh, Ji. silakan. Itu di chat Oh dari ya, Bu Pak Nur Ustadz, Aini tuh. merubah madhab itu dipandu sama mutawib atau masing-masing. Itu sebetulnya disebutnya intiqalul madhab ya. Jadi intiqalul madhab itu karena kita tidak boleh, apa namanya, kalau madhabnya Imam Syafi'i itu bersentuhan dengan perempuan batal, tapi madhab yang lain itu tidak batal, Imam Malik dah. Nah, bagaimana itu? Apakah dipandu oleh mutawif masing-masing? Ini saja sekarang diajarkan dari sekarang. Ketika wudhu diniatkan saja untuk mengikuti madhab Imam Malik, itu aja. Nggak usah kenceng-kenceng juga disebutkan, dalam hati aja. Dalam hati juga boleh, karena niat mandi itu, niat wudhu itu kan sebetulnya di dalam hati. Itu boleh. Nah, cuma bedanya, ada sedikit bedanya nih Pak nih, yang harus dipahami oleh semua ya. Bedanya itu ketika mengusap rambut kepala itu harus seluruhnya. Ketika mengusap rambut kepala itu harus seluruhnya. Kalau madhabnya Imam Syafi'i hanya sebagian saja, ya. Tapi kalau Imam Maliki harus seluruhnya. Nah, bedanya di situ. Jadi sedikit bedanya di situ. Seperti gini, seperti niat puasa. Nih, ini analogi, maksudnya kiasnya niat puasa. Kalau Imam Syafi'i itu mewajibkan setiap malam kita berniat puasa. Tapi kadang
listibahatis salati. Ini sudah nggak usah pakai taklidan lagi, udah. Nawaitu tayammumi listibahatis salati lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk kebolehan melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala, karena Gusti Allah. Fungsinya tayamum itu adalah menggantikan wudhu, hanya tata caranya yang berbeda. Kalau wudhu itu sunahnya 3 kali. Begini Bapak Ibu ya, saya berikan pengertian juga. Seandainya airnya sedikit atau tidak ada, dan kemudian itu kita tidak perlu melaksanakan wudhunya itu nih, kalau wudhu yang secara afdol. Afdol itu gini, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali, itu afdol dalam kondisi normal seperti itu. Tetapi dalam kondisi darurat, misalnya karena tidak ada air, kurang air, tapi kita berhadas, 1 botol aqua saja cukup, yang wajib-wajibnya saja. Misalnya muka diusap 1 kali, tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali, kaki kanan kaki kiri 1 kali. Itu boleh dalam keadaan darurat. Kalau 3 kali itu dalam keutamaan atau dalam waktu ikhtiar, maksudnya dalam keadaan ideal. Kita ada di kamar hotel, ada di Masjidil Haram. Nah, kalau misalnya di atas pesawat, nah ini trik saya sering begitu, kalau di atas pesawat udah sekali-sekali aja ya, untuk mengambil sahnya. Lanjut, nih bab tayamum, lanjut slide-nya tolong, lanjut Teh Herna. Ya, slide-nya langsung. Nah, kalau ini untuk sholat lah ya. Loncat-loncat ya, ini kayaknya loncat-loncat ini. Keterangannya ini loncat-loncat. Nah, nanti Bapak Ibu, ini beberapa hal yang harus diperhatikan juga, maksudnya dalam perjalanan ibadah umroh kita, beberapa hal yang harus harus diperhatikan. Ketika kita sudah mendapatkan wudhu, ketika kita sudah mendapatkan tayamum, baik itu sholat di pesawat ataupun sholat di darat di masjid, ketika dalam rangka perjalanan, maka ada yang namanya sholat jamak dan sholat qashar. Apa tuh sholat jamak dan sholat qashar? Sholat jamak itu adalah mengumpulkan 2 waktu sholat di waktu sholat, atau mengumpulkan 2 waktu sholat pada saat yang sama. Contohnya duhur dan asar digabungkan, dilaksanakan pada waktu duhur, namanya jamak takdim. Namanya apa? Jamak takdim. Kalau dilaksanakannya kemudian di waktu sholat asar, duhur dan asar dikumpulkan, sudah dilaksanakan bersamaan di 1 waktu, dilaksanakan di waktu asar, namanya itu jamak takhir. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian kalau maghrib dan isya dilaksanakannya di waktu maghrib disebut jamak takdim, maghrib dan isya dilaksanakannya di waktu isya namanya jamak takhir. Ya. Nah, jamak takdim, jamak takhir ini itu belum dikosor, tapi dikumpulkan sholatnya lengkap, 4 rakaat. Ketika melaksanakan sholat asar di waktu duhur dan asar digabung di waktu duhur, disebut jamak takdim, sholatnya melaksanakannya 4 rakaat. Ya. Kemudian apabila dilaksanakannya maghrib dan isya, maka itu dilaksanakan maghrib dan isya itu di saat maghrib disebut sholat jamak takdim. Di waktu isya jamak takhir. Sholatnya berapa rakaat? 4 dan 3. 3 maghrib, 4 isya, berarti jamak takdim atau jamak takhir itu tidak memakai qashar. Kalau kemudian ada jamak takdim qashar, jamak takdim, jamak takhir qashar.
sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, rokaatnya diringkas. Tadi kalimat antaksuru tadi. Kalimat antaksuru itu artinya mengkosor. Fala junaha antaksuru, maka diperbolehkan untuk mengkosor. Mana yang paling utama Ustadz? Dua-duanya boleh, karena dua-duanya adalah rukhsah. Semacam nanti perjalanan dari Madinah ke Mekah, perjalanan di pesawat, kadang-kadang perjalanan dari bandara ke hotel, atau perjalanan ke pulangan. Nah, itu akan sangat penting sekali. Nah, bedanya adalah kalau jamak kosor itu ya dikumpulkan, ya diringkas sholatnya. Kalau jamak saja tanpa kosor, maka sholatnya disempurnakan 4443. Bagaimana kalau isya, kalau subuh? Subuh tidak ada jamak, subuh tidak ada kosor, ya. Khusus untuk subuh tidak ada jamak, tidak ada kosor. Nah, ada lagi maghrib nih. Sholat maghrib ini nggak bisa dikurangi. Walaupun dikosor, tapi pelaksanaan sholatnya tetap dilaksanakan 3 rakaat. Nah, ini niatnya ya. Niat kosor duhur, sholli fardhu duhri ini mustaqbilal kiblat kosron lillahi ta'ala. Ada jamak takdim kosor. Tuh, nah itulah ya. Lanjut. Karena itu mah istilahnya, aduh gimana ngapalinnya Ustadz, nggak hafal, gampang, nggak usah dihafalin bahasa Arabiahnya, dalam hatinya saja sudah. Saya berniat melaksanakan sholat fardu duhur 2 rakaat kosor, itu fardu karena Allah Ta'ala, sudah gitu, 2 rakaat itu. Ini berubah-ubah ya. Tadi ada sholat apa namanya, sholat dalam kendaraan. Mohon untuk di ini ya. Sholat dalam kendaraan, bagaimana itu tata caranya ya? Ada tata cara sholat dalam kendaraan. Sebentar. Bentar Bapak Ibu, apa namanya? Itu antaranya pra persiapan ya, sebelum melaksanakan apa? Sebelum melaksanakan ibadah umroh. Jadi persiapan-persiapan ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini sebagai tambahan panduan saja, rukun umroh itu yang pertama tadi adalah ihram. Ihramnya niat ihram dari mikot. Mikot itu adalah batas tempat. Saya akan membatasi saja karena Bapak Ibu berangkatnya dari Madinah, berarti nanti akan ihramnya, jatuhkan niat ihram untuk umrohnya adalah di Bir Ali ya. Di Masjid Bir Ali, insya Allah. Kemudian dari Masjid Bir Ali ini kita akan berjalan berangkat menuju ke Madinah untuk ke Mekah untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Agak sedikit singkat, rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Nah, kalau pakai bis jarak antara Madinah Mekah itu ditempuh kurang lebih sekitar 6 jam. Kalau kereta cepat ditempuh sekitar kurang lebih 2,5 jam. Maknanya adalah Bapak Ibu nanti akan mampir di Bir Ali. Kalau yang naik kereta nanti dari Bir Ali kemudian diantar ke stasiun sudah dalam keadaan berihram. Kalau yang naik bis dari Bir Ali nanti langsung jalan menuju ke apa? Langsung jalan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrohnya yang rukun yang kedua. Jadi rukun umroh yang pertama adalah ihram dari mikot. Saya lupa ya, Bu, Bapak Ibu, tolong saya lupa nih. Sesudah mandi sunnah ihram, memakai pakaian ihram. Kalau memakai pakaian ihram insya Allah bisa lah ya. Kemudian habis itu memakai pakaian ihram, kemudian sholat sunnah ihram. Jangan lupakan ya. Ini keutamaan. Sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah ihram. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama yang dibaca sesudah Fatihah adalah surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua sesudah Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Tolong diingat itu.
Bagaimana Ustadz, saya emang nggak keburu atau nggak sempat melaksanakan, tidak berubah, tidak apa namanya, jadi sah atau tidak umrohnya? Umrohnya tetap sah. Umrohnya tetap sah yang seperti itu karena itu hanya merupakan keafdolan, kesunahan. Itu ya, sekali lagi. Segala sesuatu yang bukan rukun itu maknanya adalah merupakan sebuah kesunahan. Ketika misalnya tidak sempat kita lakukan karena satu dan lain hal, tidak mengganggu terhadap keabsahan dan sahnya umroh kita. Itu perlu diingatkan karena banyak yang kadang-kadang jadi sibuk gitu. Aduh, jadi sibuk nih gara-gara ini, jadi kita perasaan dalam hati itu merasa enggak sah insya Allah. Karena nggak mandi misalnya, karena nggak sholat, bahkan ketika sholat sunat ihram pun misalnya tertinggal tidak dilaksanakan pun, itu tidak mengganggu keabsahannya, tapi apa namanya, menghilangkan keutamaan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi itu ya. Jadi habis mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram. Kemudian di Bir Ali kita sholatnya di mana Ustadz? Di Bir Ali biasanya ya kalau dari Madinah. Sudah sholat sebelum naik bis kita melaksanakan niat. Rukun umroh yang pertama. Rukun umroh yang kedua sesudah selesai masuk ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Apa tawaf itu? Berputar mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Insya Allah sudah hafal ini semualah. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad. Hanya yang penting diingatkan adalah kedudukan tawaf itu manzilatis sholat. Kedudukan tawaf itu sama dengan kedudukan sholat. Dalam pada apa? Wajah sabah dalam pada harus memiliki syarat suci. Artinya Bapak Ibu ketika mau tawaf nih, ada syarat suci. Nah ini yang harus diantisipasi. Harus punya wudhu, harus tertutup aurat. Harus punya wudhu, harus tertutup aurat, tidak boleh hadas, tidak boleh najis. Kalau bajunya kotor kena najis diganti. Nah, terus pada posisinya ketika salat melaksanakan tawaf itu kedudukannya seperti sholat, artinya kita harus dalam keadaan berwudu. Bagaimana Ustaz kalau batal? Kalau batal, ibu lapor, bapak lapor, saya batal. Maka itu harus mengambil wudu dulu. Ah, saya mau dipaksain aja Ustaz, mau diselesaikan. Tidak sah. Kalau tawaf kemudian dalam keadaan berhadas atau batal dan dilaksanakan terus tawaf karena takut dan lain sebagainya, maka itu tidak sah tawafnya. Ketika satu rukun dianggap tidak sah, dianggap meninggalkan pelaksanaan rukun tersebut, maka dianggap umrohnya tidak sah. Ini banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali yang mengabaikan ini ya. Mungkin tidak tahu. Makanya Bapak Ibu yang udah di bulan Ramadan dapat pahalanya istimewa, maka sempurnakan syarat-syarat lahirnya ibadah kita. Tawaf kita sempurnakan tuh. Di antaranya adalah kalau tawaf kedudukannya seperti sholat dalam pada harus suci, harus punya wudhu. Ya. Gimana? Halo? Oh ini ada masuk ya suara ya. Nah gitu. Nih saya singkat nih 10.42 ini sampai jam 11 ya cukup. Selesai tawaf, anggaplah ada kesunahan dalam tawaf. Jadi sunnah di dalam tawaf itu adalah yang pertama, ketika masuk ke dalam masjid, tawaf itu tidak boleh menjadikan sunnahnya itu Ka'bah di sebelah kirinya. Nggak boleh tengok-tengok, apalagi merubah posisi badan, melihat ke belakang. Itu dianggap batal itu tawafnya. Ya, tidak boleh membelakangi atau menghadap Ka'bah. Posisi Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri. Usahakan khusyuk di dalam tawaf. Kenapa khusyuk di dalam tawaf? Karena pada saat tawaf Bapak Ibu, doa Bapak Ibu itu disertai dengan tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi kalau di dunia ini ada tempat tawafnya manusia namanya Baitullah, kalau di langit ada tempat tawafnya malaikat namanya Baitul Ma'mur. Rukun umroh yang kedua. Dimulainya dari Hajar Aswad.
Kemudian dari mana lagi? Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Sunnah tawaf, sebelum tawaf mengangkat tangan beristilam ke Hajar Aswad dengan mengucapkan kalimat labbaik Bismillahi Allahu Akbar. Angkat tuh tangannya tuh sambil melihat. Kalau memungkinkan sih menghadap seluruh tubuh ke Ka'bah, tapi kemungkinan tidak bisa. Karena apa? Karena padat. Sehingga cukup dengan berisyarat, memiringkan sekedar sedikit tubuhnya, mengangkat tangan, kemudian dikecup. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Ini sunahnya Hajar Aswad ya. Kalau di rukun Yamani mah enggak sunnah. Kalau di rukun Yamani mah hanya mengangkat saja tangan istilam, tapi tidak dikecup. Putaran pertama. Doanya Ustaz apa? Wah, doanya banyak di buku, nanti dipimpin oleh Mutawib. Kalau enggak hafal, biasa Robbana Atina. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diakhiri dengan Robbana Atina. Nah, itu tawaf ya. Itu doa Nabi Adam ketika tawaf pertama kali dipandu oleh malaikat Jibril. Enggak seperti sekarang tawafnya banyak doanya. Allahumma imanan bika wa tasdikon bika. Tidak. Nabi Adam itu doanya berurutan. Mungkin saya perlu mengingatkan Bapak Ibu, berhubung di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini biasanya luar biasa membludak jamaah dari mana-mana karena mencari mencari Lailatul Qadar. Sering tuh kadang-kadang, jadi orang mau botak nungguin nanti umroh kedua, nanti umroh ketiga. Padahal mah ketika umroh wajib kita, umroh pertama, umratul Islam yang pertama, itu adalah merupakan kesempatan untuk mendapatkan kesunahannya.